Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita bersyukur dan berterima kasih. Di sepanjang satu minggu ini Tuhan sudah menolong, memberkati, menyertai kita. Dan pada hari yang indah ini kita bisa kembali berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nomor 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kita tahwiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna,
daripada ciptaanmu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tetap sujud di hadapannya yang Maha Kudus, seraya memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nomor 180 ayat 1 ditambah dengan ayatnya yang ketiga, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Amin. Responsoria kita tertulis di kitab Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ditambah ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin beduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari
Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita semua mengucapkan panggilan kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sebagai epistol kita pada pagi hari ini yang tertulis di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 dimulai dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Tiba kita pada warta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta kepada kita di sepanjang satu minggu ini, yang melayani minggu depan tanggal 17 Mei adalah sebagai liturgis Bapak Les Speaker B. Simatupang, pengkhotbah Inang Pendeta Embur Hasibuan STH, dan sebagai pendoa syafaat Bapak Les Speaker M. Simangunsong. Singers Ibu Tobing Boru Sitinja, Ibu Silaban Boru Simamora. Sebagai pemusik anak kita Taruli Boru Simatupang, dan sebagai kameramen dan editing adalah Bapak J. Gultom. Dan ada firman Tuhan yang untuk kita menjadi perenungan kita sepanjang satu minggu sudah tertulis juga di buletin kita. Pimpinan jemaat, les speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu semua. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak atau Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah
di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Berita sepekan kepada kita. Hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Persembahan kita hari ini sebanyak 3 kali. Untuk sementara waktu, semua kegiatan seksi, sermon, ibadah, komsel dihentikan. Hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja, bisa mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua kita. Jemaat yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini dari tanggal 10 sampai tanggal 16, Ibu Meda Kristina Borutampu Bolon, Dina Mei Pari Caniago, Cassandra Hutapea, Meilani Sihite. Pimpinan dan semua jemaat GMYKB menyampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi atau pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Warta keuangan kita, tambahan persembahan ibadah minggu tanggal 26 April yang masuk adalah 12 KK dengan jumlah 567.000. Persembahan ibadah minggu tanggal 3 yang masuk dari 12 KK adalah 893.000. Persembahan persepuluhan dari 6 keluarga ditambah dengan 2 dari anak-anak kita sejumlah 1.450.000. Persembahan ucapan syukur dari anak kita Martina Borutobing untuk gereja dan untuk pendeta sejumlah 1 juta rupiah. Dari NN untuk pendeta dan gereja sejumlah 300.000. Saldo Paskah kita adalah 2.611.000. Penjualan besi bekas mainan TK Tamariska sejumlah 457.000. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita dan memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sahabat. Yesus, Engkau Juru Selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah pada saat ini kami boleh memuji muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dan Engkau hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang senantiasa menjagai dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Kini kami masuk di dalam ibadah kami dan doa-doa sahabat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sendengarlah telinga-Mu, dengarkanlah seruan-seruan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberkati gereja Tuhan, Gereja Metodis Efrata Kuala Bekala secara khusus di tempat ini, di dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Bapa di surga, Engkau memberkati pimpinan jemaat, Engkau memberkati lay speaker, majelis, dan setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kami, dan setiap program-program gereja Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap pelayan Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan senantiasa ada atas mereka, sehingga pelayan mereka benar-benar luar biasa, boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Gereja Metodis Efrata Kuala Bekala di tempat ini. Sungguh banyak pergumulan, sungguh banyak kondisi kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap jeritan hati mereka, memberikan kasih kemurahan-Mu bagi mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka, sehingga apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan, mereka tetap kuat,
mereka tetap setia dan tabah menghadapi segala sesuatunya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada hari ini, Tuhan Yesus, Engkau menolong dan memberkati mereka, memberkati proses penyembuhan mereka ya Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Munte, kami berdoa untuk Bapak El Padang, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka. Tuhan kiranya menyertai dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang berjuang menghadapi, melawan pandemi COVID-19. Oh Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami, memberkati setiap pemimpin negara kami, memberkati setiap para medis yang berjuang di garis depan untuk melawan virus corona ini. Tuhan Yesus, biarlah senantiasa kasih-Mu bersama dengan kami, secara khusus bangsa kami ya Tuhan, sehingga penyebaran virus corona ini tidak begitu lama ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, secara khusus mengalami virus corona pada saat ini. Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan bagi mereka. Terlebih ya Tuhan, biarlah jiwa mereka senantiasa berseru kepadamu untuk senantiasa mengingat Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, yang mendengarkan setiap seruan orang yang berseru kepadamu dan menyerahkan hidup mereka kepadamu. Bapa di surga, Bapa yang baik, berikanlah kesembuhan dan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan walaupun virus corona ini begitu mengancam kehidupan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu Engkau menyembuhkan mereka, memberkati keluarga mereka juga yang merawat, memberkati para medis juga yang merawat mereka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk kemenangan dunia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dunia yang sedang berjuang, bahkan berperang melawan virus corona pada saat ini, Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah dunia dan bangsa kami, sehingga virus corona ini boleh selesai dari seluruh dunia ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami serahkan setiap jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang berseru kepadamu di dalam perlawanan virus corona ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Meda Kristina Boru Tempo Bolon, berdoa untuk Dina Mei Pari Caniago, Cassandra Hutapea, Melani Sihite, dan jemaat yang lain yang berulang tahun dalam minggu ini. Bila mereka boleh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena berkat-Mu menambahkan 1 tahun umur bagi mereka dalam minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus, kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka, secara khusus dalam minggu ini ketika mereka merasakan berkat Tuhan atas pertambahan umur bagi mereka. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, berkati mereka dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami, anak-anak yang sudah Tuhan titipkan bagi kami di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati anak-anak kami yang masih balita, berkati anak-anak kami yang sedang studi pada saat ini, berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, menantikan jodoh. Semua anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus anak-anak kami yang akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dalam minggu-minggu ini atau bulan ini Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati anak-anak kami, memberikan hikmat dan kepintaran bagi seluruh anak-anak kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berharap Tuhan kasih-Mu dan pertolongan-Mu atas mereka, sehingga ketika mereka menghadapi ujian
masuk perguruan tinggi ini Tuhan, kasih-Mu senantiasa bersama dengan mereka, memberikan hikmat dan kepintaran bagi anak-anak kami, sehingga anak kami boleh menjawab setiap pertanyaan yang dibebankan bagi mereka, dan anak kami boleh mendapatkan kemenangan-kemenangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami juga yang sedang belajar dari rumah mereka masing-masing, apakah belajar di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka, memberikan hikmat dan kepintaran bagi seluruh anak-anak kami. Bapa di surga yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menjaga kami, terlebih menjaga kami dari kuasa-kuasa dunia, menjaga kami dari virus corona, dan bahkan dari apapun Tuhan yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam sungguh-sungguh dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan bersama dengan kami. Bapa di surga Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh nyata sampai kepada kami, dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu boleh dikuatkan dan bersuka cita. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun akan seluruh dosa-dosa kami, atas seluruh pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami akan kesalahan kami Bapa, agar kami layak memuji muliakan Tuhan, kami layak beribadah kepada-Mu dan mendapatkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga Bapa yang baik. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari nomor 102 ayat 1 ditambah dengan ayatnya yang ketiga, Ku dengar suara merdu. Ku dengar suara merdu, Yesus juru selamat, masukkan kabar mulia, Yesus juru selamat, kabarkan seluruh dunia, naik gunung seberang laut, majulah perintahnya, Yesus juru selamat. Hai dunia bersoraklah, Yesus juru selamat, biar bangsa bersuka, Yesus juru selamat, nyanyikan kemenangan ke seluruh dunia, nyanyikan keselamatan, Yesus juru selamat. Amin. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa mengikuti kami di dalam perjalanan hidup kami. Sejenak kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami.
Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas firman Tuhan yang kita baca ini, saya mau mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, di tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang kekasih, kalau ditanya pada kita, siapa yang mau sekarang pergi ke rumah Bapa? Pasti tidak ada yang mau. Ya, kalau ditanya sekarang siapa yang mau ke rumah Bapa? Pasti tidak ada yang mau pergi sekarang. Walaupun Bapak Ibu semua ingin akhirnya berada di rumah Bapa. Memang untuk berada di tempatnya Bapak Ibu yang kekasih, tidaklah secara otomatis tiba-tiba sampai di rumah Bapa. Yesus harus melalui perjalanan panjang dengan berbagai macam penderitaan, dengan begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi dan dilalui, bahkan sampai harus mengalami kematian. Namun itu adalah proses yang harus dijalani. Mengapa Yesus mau dan harus melakukan semuanya itu, Bapak Ibu yang kekasih? Hanya karena Ia mau di mana Ia berada, umatnya pun atau muridnya pun berada di sana. Ia tidak ingin muridnya atau umat manusia
tidak ikut bersama dengannya menikmati kebersamaan, kebahagiaan bersama dengan Bapa. Yesus ingin semua murid-muridnya, semua umat yang percaya kepadanya berada di tempat di mana ia berada. Yang kedua, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, dunia menawarkan banyak jalan untuk mencapai satu tempat dengan mengatakan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan keluar yang dapat diperoleh setiap orang untuk setiap masalah yang dihadapi. Tidak hanya ada satu jalan keluar, tapi ada banyak jalan. Ada banyak cara atau jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk umatnya mendapatkan berkat. Tidak hanya satu jalan manusia untuk mendapatkan berkat. Banyak cara Tuhan untuk melimpahkan berkatnya kepada manusia. Jika jalan yang satu tertutup, maka ada jalan lain yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, namun untuk sampai di tempatnya berada, itu hanya ada satu jalan. Meskipun dengan banyak cara untuk sampai pada jalan itu, tapi hanya ada satu jalan, Bapak Ibu yang kekasih. Hanya Yesus jalan, hanya Yesus kebenaran, dan hanya Yesuslah hidup untuk bisa sampai kepada Bapa. Untuk bisa sampai kepada Bapa, Bapak Ibu yang kekasih, kita harus hidup bersama dengan Yesus. Hidup di dalam Yesus dan hidup bersama dengan Yesus ini, Bapak Ibu yang kekasih, bukan hanya sekedar duduk. Bukan hanya sekedar makan bersama dengan Yesus. Bukan hanya sekedar pergi bersama-sama dengan Yesus melakukan pekerjaan pelayanan, bukan hanya sekedar itu. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dikatakan Yesus kepada Filipus karena pertanyaannya, setelah sekian lama, dikatakan oleh Yesus kepada Filipus, setelah sekian lama kita bersama-sama. Apakah arti dari kebersamaan, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita tidak bisa saling mengenal lebih dalam? Apa artinya kita selalu bersama kalau kita tidak punya rasa? Tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita, oleh saudara kita. Demikian yang dipertanyakan oleh Yesus kepada Filipus, setelah sekian lama kita bersama-sama. Masihkah engkau mempertanyakan tentang itu? Dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki ikatan yang kuat dari kebersamaan kita kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup ini pun diharapkan seperti itu. Kita harus memiliki ikatan yang kuat dalam kehidupan bersama dengan orang yang berada di sekitar kita. Seperti upah seorang Batak, dang di jauh badan, di jauh tondi. Ada ikatan yang kuat di antara mereka yang memiliki kebersamaan itu. Kalaupun dia tidak mengatakan pergumulannya, kalaupun dia tidak mengutarakan apa persoalannya, sebagai orang yang senantiasa bersama dengannya, tentu ada rasa kita merasakan bagaimana pergumulan, bagaimana kesusahan saudara dan sahabat kita. Itulah arti kebersamaan. Dan Yesus mengharapkan kebersamaan dengan Yesus dengan murid-muridnya, kebersamaan Yesus dengan kita umatnya. Ada satu hubungan, ada satu ikatan yang kuat di antara kita. Kita mengenal, kita boleh belajar memahami apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hanya satu jalan
untuk sampai kepada Bapa. Apa itu? Yaitu Yesus Kristus. Kalau ingin mendapatkan tempat bersama dengan Yesus di rumah Bapa, jangan pernah tinggalkan Yesus meskipun tidak ada teman kita di jalan itu. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut, jangan pernah tinggalkan jalan itu hanya karena melihat orang banyak berada di jalan yang lain. Tidak perlu ikut dengan orang yang banyak, karena jumlah banyak tidak menentukan bahwa jalan mereka benar. Hanya saja kalau mereka tersesat, ada temannya yang ikut tersesat, tidak sendirian. Jadi tidak perlu takut, seperti dikatakan firman Tuhan ini, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar saat ikut bersama dengan Yesus, ikutlah dengan setia. Jangan karena di sana lebih banyak orang, kita ikut ke sana, karena jumlah yang banyak tidak menentukan kita akan selamat. Itu yang mau kita renungkan bersama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya. Meskipun dunia menawarkan banyak jalan, meskipun ada banyak cara kita mengatasi persoalan, tapi untuk sampai kepada Bapa hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak cara untuk bisa sampai ke jalan itu. Caranya bagaimana? Tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepadanya, tekun berdoa. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap berada di jalan yang benar, yang satu itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, untuk bisa percaya, pada umumnya orang ingin ada bukti. Ada bukti baru kita percaya, itulah dunia. Setelah ada bukti, maka hal yang sulit diterima, oh ya ternyata betul juga ya. Kenapa? Ada buktinya. Walaupun tadinya tidak bisa kita terima, tapi karena ada buktinya kita percaya. Namun dalam hal iman, Bapak Ibu yang kekasih, orang banyak pada masa pelayanan Yesus telah melihat langsung sebagai bukti pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka melihat karya Allah yang luar biasa lewat tanda dan mujizat yang dilakukan. Namun mereka masih mencari-cari alasan untuk tidak mempercayainya. Bahkan kedua murid Yesus, yaitu Thomas maupun Filipus, ini ikut gagal paham. Mereka bertanya dan mereka meminta. Seakan-akan mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus selama perjalanan kehidupan pelayanan mereka bersama. Mereka seharusnya tidak bertanya. Mereka seharusnya tidak meminta pertanyaan dan permintaan mereka itu. Tapi mereka masih belum memahami dengan benar. Mereka belum memiliki ikatan yang kuat dari kebersamaan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Yesus mengatakan pada ayat yang ke-11 dari pembacaan firman Tuhan kita ini dikatakan, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Inilah hal yang ketiga mau kita renungkan Bapak Ibu yang kekasih. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Kalaupun orang lain mengatakan pendapatnya, engkau tidak harus mengikuti apa katanya. Kalaupun orang mengatakan sesuatu hal yang masuk di akal untuk melawan hal yang engkau lihat itu, engkau tidak harus mengikutinya, karena engkau telah melihat langsung pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan. Setidak-tidaknya lewat pekerjaan Allah di dalam hidupmu, engkau percaya Bapak Ibu yang kekasih.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berada di tempat yang sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk kita dengan percaya padanya dan mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Percayalah kepada Dia. Kenapa aku harus percaya? Karena aku sendiri mengalami karya Allah yang luar biasa dalam hidupku. Mengapa aku harus setia? Karena Dia setia menemaniku dalam perjalanan hidup. Aku mampu melewati semua ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Setidak-tidaknya karena pengalaman yang kita alami ini, kita boleh percaya kepada Allah. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, semakin berat, apa yang mau kita lakukan? Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan Allah nyata dalam hidup kita. Dia memelihara kehidupan kita. Kita percaya kepadanya, berarti kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berada di tempatnya berada. Kalaupun kita tidak ingin hari ini pergi ke rumah Bapa, meskipun semua adalah kehendak Tuhan, tapi kita sungguh sudah mempersiapkan diri kita untuk berada di tempat yang sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk kita berada bersama dengan Dia. Ikutilah jalan kebenaran, ikutilah Dia sebagai jalan kehidupan, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai pengikut Tuhan dalam perjalanan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau memberkati kami di saat kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan ini. Untuk kami boleh kuat, untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh bersandar hanya kepadamu saja. Waktu ini Tuhan, dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu yang kekasih. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani kita nomor 186 ayat 1 dan 3. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya turut tiada yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku. Oleh Yesus diberi damai bahagia hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Amin. Marilah Bapak Ibu yang kekasih, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk berada di tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji.
Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom untuk kita semua. Karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi?